السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم قل اسلام المسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويغفر الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كلما هنا هلال وأبدا. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر، وكلما نبت نبات وأزهر، وكلما أطعم قائم المعتر. الحمد لله الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتضعيف وجوه العبادات. فمن كان خرج من بيته إلى صراع الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المعقب المخلوقات. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده رتب امته بالاضحيه واعمال الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى اله وصحبه ما اقتربت الايام والساعات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, serta waktu yang penuh keberkahan ini, kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharapkan semampu kita. Karena hanya dengan bekal takwa kita akan memperoleh solusi atas segala permasalahan. Anugerah hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan bahagia bersama keluarga, bersama anak, bersama istri serta cucu kita tercinta. Berapa banyak kerabat, berapa banyak saudara dan tetangga yang sakit sehingga mendapatkan uzur tidak bisa melaksanakannya atau bahkan belum berkenan menghadiri sholat Idul Adha ini karena khawatir dengan sakit yang dideritanya, merasa resah dengan kemudian sakitnya, maka bersyukurlah kepada Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
melakukan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bisa lewat bulan serta matahari sehingga dikenal sebagai ahli diplomasi. Rasul yang beradu argumen dengan nada lembut hingga akhirnya dibakar hidup-hidup. Rasul yang tetap berbuat baik terhadap sang ayah meskipun berbeda Tuhan yang disembah. Rasul yang membangun Baitullah Ka'bah sehingga menjadi pusat umat Islam sedunia untuk beribadah. Rasul yang beriman menjaga suci dan telinga di tengah Sahara sehingga menjadi wasilah munculnya zat-zat matahari yang terbaik di dunia. Rasul yang sering mengadakan perjalanan antara Makkah dan Palestina sehingga keduanya menjadi kota yang suci umat Islam penuhi tanaman dan buah-buahan hingga akhirnya menjadikannya sebuah kota yang selalu berkesan dalam setiap kunjungan. Setiap Rasul yang mendoakan keturunannya senantiasa mendirikan salat hingga akhirnya Baitullah Ka'bah menjadi pusat kiblat. Rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangan sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Setialah Rasul yang cerita hidupnya diulang oleh umat Islam dalam rangkaian manasik haji dan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain memiliki hal ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, saling membantu sebelum penyembelihan selama prosesi pemotongan hewan sekaligus dalam pendistribusiannya. Sebagai bagian jika hambanya bertaubat, Allah akan mengabulkan doa jika hambanya minta. Allah akan memberikan kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hikmah yang pertama, pendidikan perilaku salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surah As-Saffat ayat 100, inni ara'u manami anni anbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya Ismail dengan menanyakan pendapatnya. Antur mada Allah. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila engkau sejini insyaallahu minas shalihin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapat itu bersama orang-orang yang bersabar. Dia mendengar ayat yang diberikan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail menuruti keinginannya agar kau sendiri. Nabi Ibrahim tidak langsung memaksa anaknya untuk dikorbankan, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah Ibrahim, bahwa pada bisa dimintai zakat melalui caranya roh untuk mengembangkan kalarnya. Remaja ingin dihargai dalam mengumpulkan Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan yang ketiga adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kompak menjalani perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah salih yang memiliki iman yang kuat, ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, teladan yang nyata. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan perintah dari ayahnya. Nabi Ibrahim memberikan teladan sehingga Nabi Ismail siap melaksanakan sebagai seorang ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hikmah yang ketiga, pendidikan ketauhidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai pendidikan yang keempat atau yang terakhir adalah pentingnya kaderisasi. Meski Ibrahim dan Ismail terpisah jarak dan waktu, namun Ibrahim alaihi salam selalu memantau perkembangan Ismail alaihi salam, selalu mengamati perkembangan pendidikan Ismail dengan selalu mendoakannya, menyerahkan pendidikannya kepada ibundanya sebagai tempat pendidikan terbaik. Ibrahim alaihi salam mempersiapkan Ismail sebagai penerus estafet dakwah. Nabi Ibrahim alaihi salam mengkader Ismail sebagai penerus risalah dakwah. Tanpa kaderisasi, jalan dakwah hanyalah sebuah propaganda. Tanpa kaderisasi, risalah dakwah hanyalah cerita nostalgia, pengingat masa lampau saja. Berapa banyak lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam, lembaga pesantren tutup karena tiadanya generasi. Berapa banyak sekolah Islam yang kalah bersaing karena tidak adanya generasi penerus yang dipersiapkannya. Berapa banyak mushola, berapa banyak masjid sepi karena anak-anak diusir dari masjid hanya karena membuat keributan saat sholat. Tidak diwadahi dalam lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran. Berapa banyak mahal bubar karena tidak adanya generasi yang siap berjuang. Itulah wujudnya kaderisasi. Tanpa kaderisasi, semua jalan dakwah hanyalah mencari cerita manis kenangan masa lalu saja. Hikmah keempat dari keluarga Ibrahim alaihi salam adalah kaderisasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pendidikan dari keluarga beliau. Dan semoga Allah menolong kita, melindungi kita dan keluarga kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila rabbihi innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجداد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه سادات الأمجاد وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار. واعلموا أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع عن البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kepercayaannya dan mohon atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.